Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Joheria. Kelompok 5 akan membahas tugas yang berkaitan dengan chapter report dari mata kuliah teori-teori politik yang diambil dari buku yang berjudul Politics in a Changing World, A Comparative Introduction to Political Science, Bab 2, bagian kelima mengenai political parties, halaman 134 sampai 162. Kelompok 5 yang akan membahas mengenai political parties atau partai-partai politik akan membahas 6 poin. Yang pertama, apa itu partai politik? Yang kedua, fungsi partai politik. Yang ketiga, asal-usul partai politik. Yang keempat, sistem partai politik. Yang kelima, jenis-jenis partai politik. Dan yang keenam, kesimpulan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu apa itu partai politik. Partai politik adalah sebuah organisasi yang menyatukan masyarakat dalam upaya menempatkan perwakilannya di pemerintahan kantor untuk mempengaruhi kegiatan dan kebijakan pemerintah. Definisi lain dari partai politik adalah organisasi yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum, atau kelompok yang terorganisir yang memiliki nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Akan tetapi, partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan. Partai politik biasanya berusaha untuk mengontrol kendali pemerintah secara langsung, baik sendiri maupun dalam bentuk koalisi. Sedangkan kelompok kepentingan hanya berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah. Selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh saya, Intan Purnama Sari Putri, mengenai fungsi partai politik. Menurut report buku yang kalian baca, fungsi partai politik yang pertama adalah rekrutmen kepemimpinan politik. Dimulai dari pramodern, para pemimpin mewarisi posisi mereka sebagai raja atau kepala suku, lalu ketika tingkat partisipasi politik masa tumbuh pertama kali di Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan di bagian lain dunia. Proses perekrutan kepemimpinan yang dilembagakan melalui partai politik menjadi fitur kunci dari sistem politik mereka. Dalam beberapa kasus juga, partai politik telah membantu memblokir perekrutan pemimpin pemerintah dari mereka yang kurang terwakili kelompok. Partai politik juga memberikan sinyal kepada masyarakat tentang apa yang akan dilakukan oleh kandidat dari jajaran mereka jika terpilih. Lalu, dalam buku ini juga dijelaskan di negara-negara di mana partai politik yang berbasis lebih luas, maka pemimpin nasionalnya harus de facto atau mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih rendah. Contohnya, bekerja dengan organisasi partai dan mengidentifikasi dengan program dan ideologi partai. Kedua, partai sebagai tangga halang untuk representasi perempuan di parlemen. Perwakilan di parlemen nasional di seluruh dunia mengalami peningkatan dari di bawah 12% pada tahun 1945 menjadi hampir 18% pada tahun 2008. Perempuan masih sangat kurang terwakili di hampir semua badan legislatif. Hanya 5 negara diantaranya WADA, Swedia, Kuba, Finlandia, Argentina yang mendekati kesetaraan gender, dan parlemen diantaranya 40% dan 49%-nya perempuan. Ada beberapa alasan mengapa representasi perempuan telah berkembang sangat pesat sejak tahun 1945. Perubahan budaya politik, ekspansi, gerakan hak-hak perempuan, dan meningkatnya jumlah perempuan. Semuanya meningkatkan jumlah pejabat terpilih perempuan di sebagian besar tingkatan. Pada prosesnya, partai politik juga tidak memberi perempuan lebih banyak kesempatan untuk menang. Alasannya bukan karena kebanyakan anggota laki-laki, tetapi tidak sedikit pemimpin partai keberatan memiliki lebih banyak rekan perempuan. Pada akhirnya, partai politik dapat berkontribusi atau menghalangi representasi perempuan yang lebih besar di parlemen. Yang ketiga, merumuskan kebijakan dan program pemerintah. Partai melakukan lebih dari sekedar memilih kandidat dan mengidentifikasi pemimpin pemerintah. Mereka juga membantu merumuskan program pemerintah. Fungsi utama partai adalah agregasi politik, yaitu mengurangi banyaknya konflik tuntutan politik dari masyarakat sipil
kepada sejumlah alternatif yang bisa dikelola. Yang keempat, penyelenggara pemerintahan. Setelah pemilu nasional, di negara demokrasi, baik partai tunggal atau koalisi partai memimpin mayoritas badan legislatif nasional. Dalam sistem parlementer, kemenangan itu partai atau koalisi memilih Perdana Menteri. Selanjutnya, asal-usul partai-partai politik. Di seluruh dunia, pertumbuhan partai telah dikaitkan dengan penyebaran massa partisipasi politik. Selama elit kecil dan turun-temurun menguasai sebagian besar negara, di sana tidak diperlukan organisasi politik yang berbasis luas. Situasi itu mulai berubah selama transisi Eropa Barat dari hierarki ekonomi pertanian ke industri, kapitalis, urbanisasi, ciptakan hal yang baru. Yang penting, aktor politik pertama kelas menengah dan kemudian kelas pekerja industri dalam dunia. Ketiga, proses serupa dimulai pada abad ke-20. Partai-partai Eropa dan Amerika Latin pertama di abad ke-19 hanyalah faksi parlemen aristokrat atau kelas menengah atas yang bersaing sebagai hak untuk memilih secara bertahap, diperluas ke sebagian besar penduduk. Namun partai-partai yang dipimpin elit ini menjangkau kelas menengah, kemudian ke pekerja dan wanita, dan akhirnya pada abad ke-20 ke petani Amerika Latin. Dengan munculnya hak pilih laki-laki universal di Eropa pada awal abad ke-20, jenis baru partai politik muncul yang dikenal sebagai partai massa. Lalu muncul lagi jenis partai politik berasal dari gerakan sosial. Gerakan-gerakan ini adalah mobilisasi luas orang-orang biasa mencari tujuan atau sasaran tertentu. Nama saya Tazkia Aulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem partai. Dan untuk sistem partai sendiri di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem tanpa partai. Yang kedua, sistem partai tunggal. Yang ketiga, sistem 2 partai. Dan yang keempat, sistem multi partai. Dan untuk mengetahui keempat sistem partai tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem partai. Nah, jadi sistem partai di sini adalah sistem kepartaian yang mengacu pada karakteristik sekumpulan pihak yang beroperasi di negara tertentu. Dan ini menunjukkan banyaknya pihak yang memiliki peluang serius untuk memenangkan pemilihan besar dan tingkat persaingan di antara mereka. Nah, jadi sistem kepartaian di sini ditentukan berdasarkan jumlah partai yang tumbuh atau eksis untuk mengikuti kompetensi dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sistem partai, dan selanjutnya yaitu yang pertama, sistem tanpa partai. Sistem tanpa partai di sini yaitu negara yang sistem politiknya tidak pakai partai. Jadi kursi-kursi pemerintahannya itu diisi oleh rakyat. Dan selanjutnya yang kedua yaitu sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal sendiri di sini identik dengan sistem politik totaliter. Sebab dalam sistem politik tersebut, politik dihemegoni dan dikooptasi oleh rezim berkuasa. Sistem kepartaian tunggal ini sendiri hanya menyediakan ruang bagi suatu partai untuk menjadi lembaga artikulasi kepentingan politik publik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem 2 partai. Secara konsisten, sistem 2 partai adalah partai yang sama untuk memenangkan mayoritas kursi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai sendiri ialah sistem kepartaian yang terdiri atas 2 atau lebih partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang pluralis, heterogen, dan majemuk, sehingga masyarakat dan industri partai politik menjadi terlegitimasi. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis partai. Sebenarnya jenis partai di sini terbagi menjadi 5, namun saya hanya menjelaskan 3. Yang pertama yaitu partai konservatif. Partai konservatif adalah salah satu partai tertua di benua Eropa dan Amerika Latin. Meskipun program dan gaya mereka berbeda dari satu daerah ke daerah lain, wilayah negara ke negara lain, mereka biasanya memiliki keyakinan umum tertentu tentang tradisi, stabilitas, agama, keluarga, dan negara. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, partai liberal. Partai liberal adalah sebuah partai politik liberal yang menjadi salah satu dari 2 partai utama di Britania Raya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selanjutnya yang ketiga yaitu partai sosialis. Partai sosialis adalah nama dari berbagai partai politik di seluruh dunia. Dan banyak partai sosialis secara eksplisit memiliki koneksi dengan gerakan buruh dan serikat pekerja.
Selanjutnya yaitu yang kedua, Partai Liberal. Partai Liberal adalah sebuah partai politik liberal yang menjadi salah satu dari dua partai utama di Britania Raya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selanjutnya yang ketiga yaitu Partai Sosialis. Partai Sosialis adalah nama dari berbagai partai politik di seluruh dunia. Dan banyak partai sosialis secara eksplisit memiliki koneksi dengan gerakan buruh dan serikat pekerja. Nah, pemaparan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan teman saya, Neni Apriani. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Neni Apriani dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai jenis partai dan berubahnya partai di dunia. Yang pertama yaitu mengenai jenis partai. Saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan membahas partai komunis dan partai keagamaan. Yang pertama yaitu partai komunis. Partai komunis ini diawali dengan setelah jatuhnya pemerintah komunis di Eropa Timur, jumlah negara yang diperintah oleh partai komunis dikurangi dan kebanyakan berada di Asia. Namun, di luar dari blok komunis yang banyak berkurang itu, partai-partai komunis tetap kompetitif di kotak suara di negara-negara demokrasi. Meskipun dukungan mereka telah menurun secara substansial selama 25 tahun terakhir atau lebih. Namun, pada akhirnya sebagian besar partai komunisme di Eropa meninggalkan komunisme dan beralih menjadi partai demokratis. Selanjutnya, setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur, yaitu pada tahun 1989, partai komunisme mengubah nama dan kebijakannya. Walaupun masih banyak analis yang menyebut mereka sebagai mantan partai komunis. Yang selanjutnya yaitu partai keagamaan. Di banyak negara, Katolik dan Muslim berafiliasi dengan partai agama dan telah menjadi pemain politik penting. Meskipun sebagian besar partai berafiliasi agama konservatif, terutama di bidang sosial, nilai-nilai yang lainnya termasuk ke dalam spektrum ideologi. Misalnya, meski beberapa partai Demokrat Kristen di Amerika cukup konservatif selama awal 1970-an, sayap dari Partai Demokrat bergabung dengan pemerintah koalisi Marxis Presiden Salvador Allende. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan perubahan partai di dunia, di mana pembahasan ini perubahan politik di Eropa Barat dan di Amerika Serikat. Di negara-negara ini, publik menjadi kurang percaya terhadap intervensi ekonomi pemerintah, baik itu dalam program kesejahteraan di Amerika Serikat maupun kendali pemerintah atas perusahaan produktif di Eropa Barat. Atas perubahan tersebut, akhirnya menghadirkan tantangan bagi partai-partai di Eropa Barat dan pada Demokrat di Amerika Serikat. Kemudian, menanggapi tantangan tersebut, akhirnya banyak partai menerima lebih banyak modal. Maksudnya di sini, pemerintah memberikan peran terbaik dan menganut ideologi yang dipandang lebih baik. Hal tersebut tidak lain adalah merupakan untuk memenangkan kembali pemilih kelas pekerja yang tidak terpengaruh dan menarik kembali dukungan yang lebih banyak dari kelas menengah. Perubahan selanjutnya yaitu dimulai dari kemenangan Kongres Partai Republik pada tahun 1994. Bill Clinton mengesampingkan jaminan kesehatan dan malah fokus pada isu-isu seperti jalan yang aman, pendidikan, dan reformasi kesejahteraan. Dan akhirnya, sebagian besar sosialis Eropa dan partai buruh meninggalkan dukungan mereka untuk kepemilikan pemerintah atas sektor-sektor strategis ekonomi. Menanggapi hal tersebut, kemudian Tony Blair dari Inggris menggerakkan partai buruh. Tony Blair memimpin partai tersebut untuk meraih kemenangan pemilu nasional setelah waktu yang lama. Selanjutnya, ada sedikit perbedaan kebijakan ekonomi kaum sosialis dan UMP konservatif atau kaum buruh dan partai di Inggris.
Pemilihan umum di negara maju berlangsung ditentukan oleh persepsi pemilih tentang kompetensi partai. Contohnya, memutuskan partai mana yang akan dipilih dan partai mana yang mampu memerintah dengan efektif. Sedangkan dalam menuju partai politik sentris, yang kurang ideologi adalah partai komunis di Eropa Barat, misalnya di negara-negara seperti Prancis, Finlandia, dan Italia, di mana mereka memiliki suara ketidakpuasan kelas pekerja dan menerima 20-30% suara. Akan tetapi, banyak pekerja mencapai gaya hidup kelas menengah serta ketegangan kelas pun menurun. Namun, pada saat yang sama, lebih banyak pekerja kembali ditempatkan secara radikal dan kekuatan serikat pun menurun. Semua faktor-faktor tersebut mengurangi dukungan untuk para komunis di kawasan tersebut. Kepemimpinan mereka pun yang otoriter dan kaku juga merugikan mereka. Sedangkan di Amerika Latin sendiri, setelah mengalami sejumlah perubahan politik dan ekonomi sejak tahun 1980-an, setelah hampir 2 dekade pemerintah otoriter di bawah kekuasaan militer mengalami ketegangan di beberapa negara. Pemerintah dalam dekade terakhir abad ke-20 mengurangi ekonomi, peran negara, privatisasi perusahaan, bahkan privatisasi jaminan sosial. Menghadapi politik baru ini, sejumlah partai-partai sayap kiri radikal memodernisasi posisi politik dan ekonomi mereka, dan mereka menganut demokrasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I wonder why